Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar PAI bareng Pak Manan. Baru saja kita menyaksikan lantunan surat At-Tin beserta artinya. Kalau kita perhatikan, di dalam surat At-Tin Allah bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin. Yang kedua, Allah bersumpah dengan buah zaitun. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan Bukit Tursina. Dan keempat, Allah bersumpah dengan kota Mekah. Untuk sumpah Allah yang ketiga, Waturi Sinin, ini ulama bersepakat adalah suatu daerah di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Sebagaimana juga mereka sepakat yang dimaksud dengan Wahadzal baladil amin adalah kota Mekah. Kota yang penuh dengan keamanan. Man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke kota Mekah, maka seharusnya dia merasa aman. Untuk At-Tini dan Az-Zaitun, ada ulama berpendapat karena 2 ayat setelah At-Tini dan Az-Zaitun berbicara tentang tempat, maka mereka juga memahami At-Tini dan Az-Zaitun itu sebagai tempat. Walaupun menurut bahasa, At-Tin ini berarti sejenis buah. Buah yang berwarna coklat, berbiji-biji seperti tomat, manis, dan banyak manfaatnya. Tetapi kalau diartikan tempat, At-Tin ini adalah tempat di mana tumbuh buah tin. Nah, tempat itu di mana? Nah, di sini ulama juga berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat tempat ini adalah Damaskus, di mana Nabi Nuh diutus. Ada juga ulama yang berpendapat tempat ini adalah tempat Nabi Ibrahim menerima wahyu. Dan ada juga ini tempat di mana pada waktu Nabi Adam dan Siti Hawa mencari daunnya buah tin untuk menutup aurat beliau. Begitu juga Az-Zaitun. Zaitun ada yang mengatakan adalah buah atau pohon-pohon yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Yang sehingga bisa dibuat menjadi minyak-minyak zaitun, kemudian sabun-sabun yang wangi. Dan ulama yang memaknai ini sebagai tempat tumbuhnya pohon zaitun, ada yang mengatakan yaitu Baitul Maqdis, di mana Nabi Isa menerima wahyu. Allah bersumpah dengan 4 hal ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh telah kuciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia beda dengan makhluk. Allah menganugerahkan manusia akal, jasmani yang baik, anggota tubuh manusia yang serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan makhluk yang lain tidak memiliki anggota tubuh sebagaimana manusia. Namun, pada ayat kelima, Allah juga mengingatkan manusia, meskipun mereka sempurna, mereka dapat turun derajatnya menjadi hina. Bahkan lebih hina daripada hewan. Pada ayat ke-6, Allah memberitahu kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak menjadi hina, yaitu beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan selalu menyembah kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, dan selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena memang manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah. Selanjutnya orang yang akan selamat atau tidak menjadi hina adalah yang beramal soleh, rajin bersedekah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, saling menolong dengan sesama, menghargai yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua, dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, orang yang demikian inilah nanti yang akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Pada ayat ke-7, Allah mengingatkan kita semua bahwasanya kelak semua perbuatan kita di dunia, yang baik maupun yang buruk, akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarrah, pasti akan dibalas. Begitu juga berbuat kejelekan sekecil biji zarrah, pasti juga akan dibalas oleh Allah. Untuk itu, kita tidak boleh meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah telah menunjukkan bukti-buktinya dengan memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Allah adalah zat yang maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang tak luput dari pengendaliannya. Pengendalian Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah adalah zat yang maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Allah adalah zat yang maha adil. Demikianlah kandungan daripada surat At-Tin. Dengan pembelajaran ini, Bapak harapkan menjadi pengingat kita semua untuk selalu beriman kepada Allah dan beramal soleh, dan melaksanakan pembelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang pelajaran kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.